bahwa karena kita bebani dan terjadi tekanan di dalam pori, sedangkan pori-porinya berisi air, jadi ada terjadi kelebihan tekanan air pori dari air pori statis ya. Nah, namun diingat air pori itu yang statis, misal bentar ya, ini ya. Nah, seandainya ini permukaan tanah, lalu ada permukaan air. Nah, pemberian tekanan kepada permukaan tanah, nah ini akan menyebabkan di sini ada kelebihan tekanan air pori. Nah, asalnya adalah U0. Berarti di sini U itu U0 ditambah delta U ya. Nah, kembalinya delta U ini menuju ke 0. Nah, di 0 ini adalah akhir end of consolidation ya. Jadi berakhirnya, nah itu yang proses seiring dengan berhentinya. Nah, ini dalam keadaan kondisi statis ya, kondisi air statis. Jadi dia kembali nanti kalau ini 0, maka ini adalah kembali ke 0. Nah, ini masalah ini. Kembali ke 0. Kayaknya saya harus keluar dulu ini ya.
Oke, saya teruskan ya. Ini tadi dalam keadaan statis. Nah, ini hati-hati dengan yang tidak statis. Contohnya seperti ini. Mungkin di S1 pernah belajar Flownet ya. Jadi misal ya, misal ini adalah permukaan tanah, lalu kita bangun sebuah bendung di misalnya di sungai ya, sungai. Nah, katakan ini di sini. Nah, yang di bawah ini, nah ini tidak statis. Jadi di sini tidak statis ya. Tidak statis. Jadi bukan hidrostatis, kalau yang ini statis ya. Nah, kalau ini kalau ingat misalnya membuat Flownet, nah, itu di sini kalau pas di sini ini memang ini tetap O gamma W dikalikan dengan kedalaman W. Nah, ini ya. Nah, di sini juga sama O2, U1, gamma W sama dengan ZW2. Ya, ini ZW1, ZW1 ya. Nah, ini kan nanti tidak berubah dari sini ke sini, ini terjadi perubahan mulai dari sini sampai ke sini, berkurang ya, berkurang. Jadi pada tekanan di sini itu adalah misalnya kalau ini tepat di bawah sini, maka tekanan air itu dari sini ke sini ya. Nah, kalau yang di sebelah sini adalah begini. Nah, lalu mulai berkurang. Mulai berkurang itu tinggal kita membagi berapa, misalnya 1, 2, bagi 2, tergantung kita mau membagi berapa di sini ya. Nah, terjadi pengurangan. Jadi dari sini sudah mulai berkurang ya. Nah, ini yang cara mencari ya. Nah, jadi kalau di sini mungkin kecil, di sini besar. Nah, nanti tekanan airnya di sini. Jadi di sini tidak lagi sama dengan yang gamma air dikalikan dengan kedalaman air ya. Karena ini sudah berubah. Jadi kalau kita bagi misalnya 10, nah berubahnya menjadi 10 bagian. Jadi 10 bagian. Jadi kalau U1 dikurang U2, kalau kita bagi 10 ya bagi 10. Jadi setiap bagian adalah turunnya 10 bagian ya, 10 bagian. Misalnya kalau ini adalah U1 dikurang dengan U2 adalah delta U, nanti dikira delta U ya. Penurunan drop ya, biasanya disebut dengan drop ya, drop. Nah, turunnya segitu ya. Jadi misalnya mulai dari U1 itu dia turun sebesar U1 dikurang U2 dibagi 10. Ya, begitu ya.
Ini untuk U misalnya U1 nanti sampai dengan misalnya di sini kan turunnya di titik ini. Nah, di titik sini misalnya jadi U1 di titik sini U1 2 ini turun terus ya. U1 3 sampai dengan terus di sini U1 misalnya 10. Nah, misalnya kita bagi 10 ya. Nah, itu terus dikurangi ya, terus dikurangi seperti ini ya. Jadi U12 itu adalah U1 dikurang 2 kali U1 U2 per 10. Nah, itu nanti sampai ke U2. Jadi kalau ke U2, U2 ini sudah sama dengan kalau dia dikurangkan ini. Ya. Nah, itu tidak sama ya, tidak sama U0-nya. Ini sebenarnya U0 ya. U0, tapi dia dalam keadaan mengalir. Kalau yang kita bicarakan yang ini adalah dalam keadaan diam. Ya. Yang di sini dalam keadaan diam. Oke, kita lanjutkan. Ini bisa diikuti. Ya, bisa Pak. Karena kalau tidak tatap muka ini kadang-kadang agak ragu-ragu. Ya, oke, kita kembali kepada derajat konsolidasi. Jadi kalau tadi misalnya antara U0, kita kan sudah membicarakan ini ya, waktu dan U. Ketika dibebani, maka dia naik langsung. Ini sebesar delta U. Jadi tekanan di dalam air pori pada titik tertentu, tapi ini ya, U0-nya ini kan U0-nya pada kedalaman tertentu, karena gamma air dikalikan dengan kedalaman air. Nah, sewaktu dia dibebani, maka dia naik sebesar delta U di sini, delta U ya, ini ya. Nah, ini akan karena ini di sini U0, maka dia akan terus mencapai di sini steady state. Jadi ini yang disebut dengan steady state dalam keadaan tetap. Nah, ini akhir dari end of consolidation. Jadi di situ delta U-nya di sini delta U-nya kan sama dengan 0. Nah, begitu. Nah, jika kita lihat hubungan antara tekanan air pori dengan waktu, maka kita bisa menganggap ini sebagai hubungan antara derajat konsolidasi. Jadi derajat konsolidasi pada saat ini adalah 100%. Jadi derajat konsolidasi itu kalau kita menghitung penurunan, ya kalau kita menghitung penurunan total SC, misalnya dari rumus, kita ambil rumus umum saja ya, CC dikali log P0 tambah delta P, ini P1 dibagi P0 dibagi 1 tambah N0. Nah, ini kan dikalikan dengan H. Ini kan delta E ya, delta E. Nah, yang ini ya, yang ini yang delta H. Jadi kalau ada penurunan delta H dibagi, sebenarnya rumus regangan saja ini, rumus regangan. CC ini karena dilihat dari hasil dari konsolidasi, ya, hasil dari uji konsolidasi. Nah, seandainya kita dapatkan SC itu adalah 1 meter, misal pada suatu tanah yang dibebani dengan beban, anggap aja beban K, maka ini akan turun misalnya sampai ke sini misalnya ya, ke sini turun SC 1 meter. Nah, ini kondisi yang kita hitung ini adalah U 100%. Ini U 100%. Pertanyaannya,
berapa penurunan U50%. Nah, itu tinggal S. Biasanya kalau waktu, kita sebut saja ST. Nah, waktu pada saat 50%, U50% dikalikan dengan SC. Jadi boleh saja di sini misalnya pada saat ST ini pada saat ST50 juga bisa ya, ST50. Nah, jadi penurunan pada waktu U50. Nah, berarti 50 itu adalah 50%. Berarti di sini 50% dikali 1 meter, berarti 50 cm. Ya, 50 cm. Nah, kalau U 10%, ya 10% dikali dengan SC. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jadi derajat konsolidasi itu sebenarnya adalah berkurangnya angka pori. Ini bisa dikatakan dari awal hingga sekarang, ini sekarang yang kita ingin ketahui ya. Nah, lalu ini akhir ya, ini akhir konsolidasi. Jadi perbandingannya seperti itu. Atau kalau kita berbanding lurus, maka UZ itu tegangan, ya tegangan yang sekarang ini dikurang dengan tegangan awal, tegangan akhir dikurang dengan tegangan awal. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat hubungan antara waktu dengan derajat konsolidasi, maka akan terlihat bentuknya seperti ini. Jadi, kalau kita lihat bentuknya seperti ini, rumusnya apa? Kalau kita tidak menggunakan grafik, karena kita perlu tahu nanti ada waktu, faktor waktu dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari rumus yang digunakan oleh Terzaghi, itu rumusnya adalah, nah ini kan, rumusnya adalah ini. Ada dua rumus, karena grafiknya itu tidak digunakan, tidak bisa diteruskan karena dia akan tidak sesuai dengan penelitian dia. Jadi dilihat dari sini, maka untuk membentuk grafik ini pada saat dia bagi dua, ya dia bagi dua. Yang pertama adalah ini kurva 1. Yang kedua adalah ini. Nah, ini kurva 2. Nah, rumusnya beda. Karena ini kalau diteruskan, yang kurva 1 ini rumusnya adalah ini. Ya, rumusnya adalah ini. Nah, kalau kita lihat di sini, grafik ini sebenarnya yang independen itu adalah U. Nah, jadi kalau kita mau kembalikan ke U, maka U-nya adalah ini, ya kan? Ini di dalam persen ya. Jadi pembaginya 100, dia dalam U-nya juga harus nanti di dalam persen. Bukan di dalam persen ini ya. Jadi kalau kita katakan 50%, maka di sini ditulis 50. Ini maksudnya adalah 50%. Tapi jangan angkanya, kalau angkanya 0,5, bukan, karena ini sudah dibagi 100. Ya. Nah, kalau kita lihat rumusnya, maka rumus yang digunakan adalah untuk membentuk grafik itu adalah U akar 4 TV bagi P ya.
bagi 3. Nah, itu kurva 1, kurva 2 adalah ini. Nah, ini kalau kita turunkan untuk mencari U, nah ini tinggal seperti ini, maka yang terakhir adalah U, adalah ini, ya, seperti ini. Grafik, untuk mendapatkan grafik U, fungsi daripada TV. Jadi ini kalau ini kan U, fungsi dari TV. Jadi TV-nya berubah, U-nya ikut berubah. Nah, kurva 1 kalau diteruskan lebih daripada 6, nah ini yang merah ya. Bukan, yang titik-titik ya, yang titik-titik ini ya. Jadi ini yang berwarna merah, itu yang marknya ya. Nah, yang markingnya ini, yang ini. Ini kalau diteruskan dia ke bawah sini. Nah, ini ya. Ke bawah. Jadi dia 60. Nah, ada yang mengatakan di 50 karena saya coba di 53 sudah ketemu dia, di 50 sudah ketemu. Mungkin harusnya di 50-an. Nah, makanya ada yang menyebutkan sampai 53 aja, bukan di 60. Karena kalau kita buktikan rumusnya, dia sudah ketemu di 50 itu. Sudah ketemu. Ya. Jadi makanya ada yang menyebutkan di 53. Nah, ini U 53%. Tidak apa-apa ya, mau sampai 53, ini terbukti dari grafik ini. Kalau kita gambarkan ya, kalau kita gambarkan grafiknya, di sana dia sudah melenceng ini dari grafik yang kita sebutkan di atas tadi. Jadi grafik U. Jadi grafik U itu adalah yang solid aja, yang solid, yang merah ya, yang ini ya, yang grafiknya ya, yang TV ya, bukan yang TV 1. Jadi kalau TV 1 dia yang ini melenceng, ini di sini, ini ada melenceng di sini di bawah ya, di bawah. Nah, sedangkan yang kalau kita gunakan yang rumus ini, yang U2 atau TV2, itu di atasnya yang turun, di bawah daripada perkiraan. Jadi itu underestimate ya, overestimate ya, karena U-nya mulai dari 0, tapi kalau kita gunakan di sini hampir 20% sudah di TV sama dengan 0, U-nya sudah hampir 20%, padahal U itu TV. Jadi waktu awal itu derajat konsolidasi kan belum ada, berarti harus 0 juga. Harusnya yang benar adalah TV-nya 0 ya, U-nya juga harus 0. U ini UV ya, UV. Karena nanti ada U yang tidak vertikal, ini vertikal. Makanya sering dituliskan V. Jadi itu adalah maksudnya vertikal. Nah, untuk mendapatkan rumus yang di atas ini, maka kita perlu mengganti ketika ketika U-nya 60%, atau kalau kita lihat sini TV-nya sekitar 0,2 lebih ya, 0,25, 0,2 sudah berubah sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita mau mengganti ketika 0,2 U-nya, nah itu sudah bisa. Atau 0,25 sudah bisa. Ya. Nah, rumus TV kalau dihubungkan dengan dengan CV adalah waktu, itu adalah koefisien konsolidasi, nanti kita bahas. Nah, dikalikan dengan T, dibagi dengan tinggi drainase. Nah, dibagi dengan, bukan tinggi, panjang drainase ya, panjang drainase. Jadi panjang drainase itu ada 2 ya, ketika di bawah
dan di atas itu poros, maka panjang drainasenya separuh. Kalau pada bagian bawahnya itu atau pada bagian atas salah satu aja tidak bisa ditembus oleh air, maka HDR-nya itu sama dengan panjangnya drainase, panjangnya tebalnya tanah yang terkonsolidasi. Jadi dalam hal ini HC, ya. Misal di sini HC, maka HD di sini adalah HC dibagi 2. Lihat, HC bukan H. Kalau H ini tebal tanah, tapi yang kita lihat adalah tebal dari tanah yang terkonsolidasi. Nah, kalau misalnya satu arah saja, misalnya di sini, lalu pada bagian bawah ini cadas, rock misalnya. Nah, perjalanan air itu dia hanya ke atas. Nah, yang terpanjang adalah HC. Jadi HDR di sini sama dengan HC, H tanah yang terkonsolidasi. Oke. Beda dengan yang di sini. Jadi rumus nanti kalau mencari TV itu adalah tetap rumusnya CV kali T dibagi dengan H pangkat 2 ini ya, pangkat 2. Nah, HDR pangkat 2. Dalam hal ini di sini HDR-nya adalah HC. Nah, kalau yang di sebelah sini tadi, yang ini HDR-nya adalah HC per 2. Nah, ini hati-hati ya. Yang di sini lebih cepat karena dua arah, maka akan terlihat ya perubahan TV-nya nanti waktunya. Jadi waktunya ini kan kalau kita mau mencari waktu konsolidasi yang di sini, maka waktu konsolidasi itu adalah TV dikalikan HDR pangkat 2 ini ya, HDR dibagi dengan CV. Nah, terlihat maka HDR ini sangat mempengaruhi tebalnya ya, tebalnya sangat mempengaruhi karena dia berpangkat 2, maka otomatis akan signifikan perubahannya kalau kita berikan. Itulah sebabnya nanti kalau kita ingin mempercepat konsolidasi, maka kita perlu memperpendek jarak dari pengaliran, jarak pengaliran ya, karena HDR ini adalah jarak terpanjang dari pengaliran. Oke. Nah, ini ya, ada kedap, maka di sini. Nah, ini kalau kita lihat contoh perhitungan ya, contoh perhitungan. Nah, maka kalau menggunakan grafik ini sudah bisa ya. Misal di sini SC 1 meter, CV ini adalah 3,5 kali 10 pangkat. Nah, itu bisa langsung dicari dengan rumus ini. Berapa, misalnya kalau pertanyaannya berapa lamanya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah penurunan, kan ditanya nanti kalau penurunan tanah 10 cm kan penurunannya 1 meter kalau akhir dari konsolidasi adalah 1 meter. Nah, kalau 10 cm berapa lama? Nah, itu sering pertanyaan seperti itu. Jadi kalau 10 cm itu adalah U-nya kita tahu 10%, U-nya 10%. Kalau diambil dari grafik ini, maka di sini terlihat sekitar 0,01. Nah, kita bisa gunakan rumus ya, rumus tadi. Nah, dari sini karena kondisi tanah ini kalau dibaca ya, kondisi tanahnya seperti ini di bawah pasir, maka HD-nya adalah 7,5 karena ini 15, ini 16. Jadi berikan bebannya di sini akibat pembebanan di atas ini, maka terjadi penurunan. Ini tidak ditanyakan berapa anunya ya, tapi
diketahui sudah ya penurunan totalnya adalah 1 meter. Nah, begitulah kalau kita ingin nanti disuruh mencari berapa penurunan 20%, 20 cm, berapa 30 cm. Jadi pertanyaannya itu bisa 10 cm, 20 cm, sampai dengan 100 cm. Nah, tentunya 100 cm itu adalah U 100%. U 100%. Nah, itu tidak akan bisa karena rumusnya di sini adalah mencari TV-nya, rumusnya adalah 100 kurang 100, tidak bisa. Jadi log 100 dikurang 100, nah ini tidak akan bisa didefinisikan. Jadi tidak bisa. Makanya orang sering mengambil 90% itu sudah dianggap final, sudah dianggap penurunan akhir ya. Sudah dianggap penurunan akhir. Kalau 90%. Makanya ada di proyek yang menggunakan VVD itu cukup 90% karena di lapangan dianggap 90 itu sudah dianggap 100. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Itu di contoh soal tadi dapat nilai HDR-nya gimana, Pak? Atau ulun nggak baca soalnya tadi, Pak? Oh ya, oke. Bentar ya. Ya karena saya punya anunya. Sekarang koneksi ini agak lambat. Ya. HDR itu sebenarnya ya separuh daripada panjang pengaliran. Karena pengalirannya itu separuh. Nah, ini di contoh soal tadi ya. Di contoh soal ini ya, coba kalau kita pada suatu lokasi proyek akan dilakukan penimbunan tanah setebal 3 meter di atas permukaan tanah lempung. Nah, ini E-nya tidak diketahui di sini ya. Permukaan air 1 meter di bawah permukaan tanah, ini permukaan tanahnya di sini. Jadi 1 meter. Nah, ini sudah betul ya, 1 meter. Jadi 1 meter di permukaan air. Nah, dari pengeboran diketahui bahwa stratigrafi atau lapisan-lapisan tanah di sini adalah lempung lunak yang homogen setebal 16. 16 itu dari permukaan tanah. Dari permukaan tanah. Nah, kalau begitu yang terendam air cuma HC. Tebalnya, ya ini tebal lempung yang terendam air. Nah, yang terkonsolidasi kan hanya yang terendam air, yang di atas tidak. Nah, walaupun ada penelitian, saya dengan ada mahasiswa S1 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu ini mencoba mengambil sampel di atas permukaan air. Jadi dia ada yang agak memang di atas permukaan air ini ada yang kedap, ya itu ada ya, tapi kita untuk mempermudah tidak usah mempermasalahkan itu. Nah, yang kedap bukan kedap, yang jenuh ya, di atas permukaan air itu karena air kapiler dia tarik pori-pori bisa jenuh. Nah, tapi kita tidak membicarakan itu, kita anggap di atasnya itu tidak jenuh. Nah, waktu kami menguji ternyata yang tidak jenuh itu penurunannya langsung. Nah, jadi dicoba dijenuhkan air, ternyata kalau dijenuhkan memang terjadi konsolidasi, lama dia baru turun. Tapi kalau tidak jenuh di bawah 90% aja, maka penurunan kalau ini T, lalu ini penurunan delta V penurunan, maka penurunan yang jenuh itu bentuknya seperti ini. Nah, penurunan yang tidak jenuh itu langsung drop dia, baru begini. Nah, ini yang jenuh. Nah, yang ini yang tidak jenuh. Nah, bahkan kalau kita coba yang kering, ya tidak jenuh lah di sini ya, tidak jenuh ya.
Yang kering ya sama perilakunya seperti itu. Nah, maka kita sekarang memperlakukan yang jenuh untuk pengaliran konsolidasi. Pengaliran yang terjauh ini sebenarnya HDR ini adalah pengaliran yang terjauh. Yang di sini kan ada juga, yang di sini ada juga. Pengaliran yang paling jauh diasumsikan separuh. Ini kan ada pengaliran ke bawah. Pengaliran ke bawah juga ada. HDR itu adalah pengaliran pengaliran air terpanjang untuk drainasenya. Terpanjang adalah 15 dibagi 2, nah, yaitu 7,5. Nah, seperti itu. Sudah bisa dipahami ini ya. Ini two-way drainage namanya. Two-way drainage. Jadi makanya di sini kita gunakan HDR-nya adalah, ini salah ini ya. HDR ini salah. 16, 15, 7,5. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Izin bertanya Pak, berarti Ya. misalnya seperti kasus di contoh soal itu, misalnya lapisan di bawahnya itu cadas, berarti dia ambil yang satu aliran aja Pak, berarti yang Ya. 15 itu. Ya, berarti 15. Maka kalau begitu, misal di sini cadas ya. Nah, jadi pengaliran itu hanya pengaliran itu dari sini terpanjangnya. Walaupun di sini kan ada, di sini ada, di sini ada. Nah, yang terpanjang adalah HDR. Nah, itu ya. Berarti sama dengan H yang tanah terkonsolidasi, HC. Nah, ini sama dengan HC. Ini disebut dengan one way drainage. Ini bisa lama. Ya, ini lama. Kalau yang ini adalah two way. Two way drainage. Ya. Ini tinggal ganti-ganti aja, nanti kalau disuruh tugas-tugas ini adalah contoh ini disuruh menggambarkan di tugas, nanti akan disuruh menggambarkan hubungan antara waktu dan penurunan ya, waktu dan penurunan. Penurunan itu nolnya di sini ya, turun ke bawah. Jadi ada yang menggambar tidak begini, tapi gambarnya adalah ke sini. Nah, ini bagus juga ya. S-nya ke bawah, T-nya ke sini. Jadi gambarnya nanti bentuknya begini. Ini korelasi antara penurunan dan waktu. Nah, itu tinggal menggunakan rumus tadi. Tinggal menggunakan rumus rumus ini ya. Rumus ini dikombinasikan dengan rumus ini. Ya, jadi untuk menentukan ini kan kalau TV di sini itu didapat dari CV. Jadi ada CV. Nah, kemudian ada T, ini waktu. Kalau waktunya ditentukan maka TV-nya didapat karena CV didapat dari CV ini didapat dari lab ya. Oke, kita lihat bagaimana mencari CV ya. Oke, mungkin saya jelaskan sebentar. Sudah ada menganalisis hasil ya? Sudah ada, Pak. Nah, ya ada pertanyaan mengenai mencari CV.
Atau sudah bisa ya mendapatkan bagaimana cara mencari nilai CV? Ya, memang ya grafik itu terkadang tidak sesempurna apa yang kita bayangkan ya. Makanya ada berbagai macam cara. Makanya hari ini saya sebenarnya ingin membicarakan mengenai bagaimana cara menentukan CV dari berbagai macam cara ya. Oke, kita bisa membuka grafik dari yang ada di DAS ya, yang ada di DAS. Nah, yang ada di DAS ini yang advance. Saya coba menampilkan ini saja ya. Tampilkan ini. Ada. Dengan tadi sebenarnya ada hasil dari lapangan juga ya. Ada saya punya hasil lapangan yang ada di depan Sabilal, itu ada pengujian konsolidasi untuk tanah di depan Sabilal Muhtadin. Nah itu ntar ya. Nah ini untuk pengujian ya kemarin. Tadi saya karena dikerjakan di komputer lain, nah ini makanya agak lama. Saya bisa kita menggunakan yang saja. Nah, grafik ini saya punya contoh memang ya. Saya punya contoh ini mudah-mudahan ada di. Nah ini adalah pengujian di mana kalau kita lihat di sini ada pengukuran waktunya ya, pengukuran waktu dan pengukuran dari penurunan. Penurunan itu kita gunakan biasanya satu divisi itu adalah 1/100 mm. Coba kita lihat di sini ya. Kita coba ambil salah satu. Misalnya ini semuanya seperti ini, yang agak besar aja anunya. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini karena grafiknya ini harusnya mulai dari 2 ya. Mulai dari 2 mili ya. Kalau 3, 2 lah. Nah, ini kan ini korelasi antara penurunan dengan log ya, dengan log. Jadi yang di atas ini anunya aksisnya. Jadi pada bagian yang di atas ini. Yang ini ya, pada bagian ini dan ini. Nah, ini ketemunya adalah grafik ini. Ini untuk pembebanan berapa ini? Kalau kita lihat di sini P6 ini, P6 ya, sekitar 400 kPa ya ini ya. Ya, 400 kPa, 4 kg per cm persegi. Nah ini ketemunya seperti ini. Ini kalau kita ini yang log ya, yang log. Nah kalau kita gambarkan yang log ini, maka yang 100%-nya itu kan ditarik dari
Atau ini saya kopikan ke sana. Karena di sini lebih mudah menggambarkannya. Nah, yang di sini yang lurus, kemudian ada yang ekor setelah membelok sekali, ini ada lurus. Ini kalau ditarik, maka yang dimaksud dengan ini adalah T100. Nah, ini bukan di sini ya, ini yang akar ini. Yang di sini akar T. Nah, yang di bawah ini ini akar T ya. Nah, kita yang ke atas. Nah, di sini nah, berarti di sekitar ini. Sekitar kalau ini 100 ya 80 lah atau 90, sekitar 80 menit. 80 menit. Nah, ini sudah 100%. Nah, untuk yang bagian pertamanya ini kan bagian pertama ya, yang melengkung. Ya, yang bagian melengkung. Kita cari T1 dan T2. T1 misalnya di sini. Nah, ini 0,1, kita ambil lengkungan pertama 0,2 misal 0,2. Nah, ini titik di sini. Berarti ini T sama dengan 0,2 menit. T1. Maka T2 itu 4 kali T1. Maka di sini adalah 0,8 menit. 0,8 itu berarti ini 1, 2, nah ini 0,8. Nah, T2 itu di sini. Nah, ini tarik ke sini, berarti ini ada jarak vertikal sebesar misalnya Y. Naikkan sebesar Y sama, tarik ke sini. Nah, ini adalah di 0. Kalau yang di sini tadi ditarik adalah di 100. Di 0 dibagi di 0 itu sekitar 2,5 sekian ini ya. 2,5, 2,75 lah misal. Misal 2,75. Nah, ini milimeter ya. Nah, yang di bawah ini adalah sekitar 4,75. Anggap aja 4,8 ya. Nah, ini tambahkan. Berarti nanti 4,8 ditambah dengan 2,75 dibagi 2. Nah, ini adalah D50. Nah, D50 berarti 7,55. Ya, 7,55 dibagi 2 ya. Berarti 3,7 lah misalnya. Nah, di sinilah. Nah, ini adalah D50. Ini kalau kita tarik ke sini, maka ini adalah ke atas ya. Sumbunya yang di atas ini, bukan yang ke bawah sini. Ini adalah T50. Nah, T50 kalau kita lihat sini sekitar 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sekitar 7 menit. Nah, T50-nya. Nah, berarti kalau kita gunakan T50, tadi kan ya, tadi kan rumusnya adalah waktu. Nah, kita tetap menggunakan ini. Ya. Nah, gunakan T ini adalah T50. Jadi kalau T50 tadi 8 menit ya. Nah, akan ketemu TV.
Nah, TV-nya berapa? Ya. Kalau, oh ya, yang kita cari CV ya, yang kita cari CV. Nah, T50 itu kita akan ketemu nanti, itu kan di 8 menit ya, 8 menit. Nah, T50 itu sama dengan U50. Ya, jadi kalau tadi disebutkan bahwa itu T50, berarti U-nya adalah U50. Nah, jadi di sini kita gunakan rumus U-nya ganti 50%. Nah, kita gunakan rumus ini. Nah, berapa rumus ini kalau kita gunakan U50? Nah, kalau kita langsung di sini, maka terlihat di sini adalah sekitar 0,1, sekitar 0,1. Misalnya kalau di sini 0,1, 0,15 ya, 0,196 ya, misal ya. Nah, coba kita lihat di sini ya, rumusnya. Ini bisa dimasukkan menggunakan yang ini ya, yang apa nih, P dibagi 4 kali 50 pangkat 2 ya, 50 pangkat 2 ya, 50 berarti ini 0,5 pangkat 2. Nah, ini kalau kita gunakan ya, misal U sama dengan 50, ini dalam persen ya. Nah, TV itu sama dengan P dibagi 4 kali 50 per 100 ya. Nah, ini adalah 0,196 ya. Makanya tadi kalau di sini sekitar itulah. Karena ini sudah dikenal ya, 0,196 itu adalah untuk T50. Nah, bagaimana nanti ini biasanya untuk log ya, untuk log. Yang akar itu U-nya digunakan 90%. Nah, 90% tidak bisa rumus ini ya. Tidak bisa rumus ini. Yang kita gunakan adalah yang di atas 60 tadi, yaitu 1,781 ya, dikurang 0,933 gitu ya, 100 dikurang U. Nah, PV adalah sekitar 90 ya. Nah, kita itu ya. Jadi rumusnya kan ini ya. Rumusnya 0,781 karena lebih besar daripada 60. Jadi rumusnya ini 1,781 ya. 0,848 0,85 lah. 0,85 bisa. Oke. Nah, rumus ini digunakan untuk rumus ini digunakan untuk yang U90 ya. Nah, yang U90 ini menggunakan Taylor ya, di contoh tadi. Nah, yang ini ya, ini menggunakan yang satu ini, yang Taylor yang sebelah sini. Saya gunakan di sebelah sini. Kita ambil sama ya, 2,5 atau 3 ya, 3 aja bisa ya. Nah, begini ya, 3 sampai dengan 5 supaya besar. Nah, lihat di sini
Eh, kayaknya mulainya 2,5-nya. 2,5. Nah, markernya kita hilangkan aja ya supaya mudah. Oh ya, ini sudah. Nah, kita lihat di sini bahwa ini adalah akar T. Nah, ini yang digunakan oleh Taylor. Kalau yang ini adalah digunakan oleh Casagrande. Nah, yang Taylor dan Casagrande. Nah, yang ini tadi ya. Saya ambil di sini saja. Nah, yang Taylor itu menggunakan akar T. Ini yang sebelah sini akar T. Nah, itu diambil berdasarkan garis yang lurus, tapi jangan yang nah yang ini ya. Jadi garis lurus yang di sini mungkin kenanya di sini. Ini kurang bagus ya. Nah, itulah. Nah, dari sini ditambah 15%. Jadi kalau ini adalah X, X-nya berapa ya? Sekitar ini 8 lah, sekitar 8. Anggap aja X ini akar 8 berarti. Nah, ini X. Ini X. Maka kita tambah 15%. Ini adalah 15% dari X. Nah, tambahnya di sini. Mungkin 8 kali 15 gitu ya. Nah, tidak sebesar itu ya. Nah, ini tadi kan ini memotong di sini. Nah, ini tarik. Nah, ketemu di sini. Ketemu perpotongan. Nah, ini ke sini, ini adalah T50, akar ya. T90. T90. Berarti kalau ini 100, ya, kalau ini 10, maka berarti akar T90 sama dengan sekitar 10, mungkin 9 itu ya. Oke, 10 lah. Nah, berarti T90 itu adalah 100 menit. Nah, karena itu dipangkatkan 2. Nah, kita lihat yang di sini tadi berapa menit? 80. Ya, kira-kira mirip lah. Kan ini 80 menit. 100. Ini mungkin karena kita aja. Ini kan grafis ya, tidak terlalu pas. 100 ini mungkin bisa jadi di sini kan tidak pas ya. 9 atau berapa, 8, kalau kita ambil 9 ya 81 ya, 81 menit. Ini T90 bukan T100 ya, T90. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Tadi yang saya kurang paham itu yang di T100-nya itu 8 menit atau berapa gitu, terus jadi T1-nya itu jadi 0,2 menit itu dapat dari grafik atau hitungan, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Nah, itu kita yang menentukan. Kita yang menentukan. Jadi begini, ini kan yang saya gambarkan yang teoritis saja ya, karena kadang-kadang memang agak susah, tapi tidak apa-apa, kita pas-paskan aja. Jadi begini,
Teoritisnya kan seperti ini. Nah, kita pilih lengkungan awal. Jadi jangan yang lurus. Kalau yang lurus, saya kasih merah. Ini lurus. Nah, ini yang lurus ya. Berarti porsi dari yang lurus, dari sini sampai sini. Nah, ini jangan diganggu gugat. Ya. Itu yang pertama. Jadi kalau kita bagi satu, porsi yang kedua, porsi yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah penurunan sekunder. Yang di sini adalah penurunan yang bagian dua ini sampai ke nanti ada dari sini ya. Jadi bagian lurus ini ke atas itu adalah penurunan konsolidasi. Nah, ke atasnya itu sejauh mana? Nah, ini ya. Jadi kita terus ke atas. Nah, tadi kan pertanyaannya bagaimana mendapatkan ini sebenarnya seperti ini. Ya. Nah, garis yang pertama ini yang di utak-atik. Cari T1 dan T2. Di mana T2 itu adalah 4 kali dari T1. Ini saya menentukan T2 duluan supaya jangan lewat ke garis merah ya. Jadi yang diambil yang lengkungan, yang melengkung. Nah, misalnya kita ambil di sini. Nah, ini untuk T2-nya. Berarti bagi 4. Seandainya ini misal 0,8 menit, berarti T1 adalah 0,8 ya, T2-nya. Nah, maka T1 pasti 0,2 menit. Nah, itu boleh ambil di sini, misalnya ini katakan 0,2 menit. Nah, begitu ya. Boleh saja mau mengambil T1-nya 0,6, T2-nya 0,6 boleh ya. Berarti T2-nya, T1-nya adalah bagi 6 bagi 4, berarti 0,15. Nah, jadi kalau T2 itu 0,8 menit, maka T1 adalah 0,8 bagi 4. Maka ini adalah 0,2. Ya. Nah, kalau T2-nya kita mau ambil 0,6 menit, jangan sampai keluar ya, jangan sampai ke porsi grafiknya tidak ada lagi. Makanya kita harus mengatur mengambil T1 dan T4 ini. Nah, mudah-mudahan T1-nya nanti adalah 0,6 dibagi 4 adalah 0,15 menit. Nah, mudah-mudahan ini cukup ya, jadi jangan sampai nanti keluar. Jadi misalnya di sini 0,6 menit. Nah, mudah-mudahan di daerah ini masih ada. Karena ini porsi ini yang akan kita mainkan tingginya. Nah, kita ambil T1. Jadi T1 tarik sini. Nah, ini adalah Y. Naikkan sebesar Y ini sendiri, tarik ke sini. Nah, ini adalah mulai dari konsolidasi, berarti SC-nya mulai sini. Karena ini kalau kita tarik, nah ini adalah dari sini ya, dari sini SC. Dari sini ke sini. Ya. Nah, itu yang SC. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Jadi itu diatur-atur aja T1 dan T2, cuma di porsi yang pertama, di porsi kurva yang pertama, di lengkungan pertama. Silakan kalau ada lagi. Pak mau bertanya Pak? Ya. Bisa diulang apa cara akar waktu tadi Pak? Oh, yang akar waktu. Akar waktu itu sebenarnya begini ya. Ini saya hapus ya supaya bisa dia nih. Nah, akar waktu itu kita cari yang
lurus. Tapi yang pertama sama aja dengan yang ini. Kalau ini diambil yang lurus, yang log ya, diambil yang lurus, ketemu dengan yang perpotongan dengan ekor. Nah, kalau yang ini kita ambil yang lurus sebelum melengkung. Nah, jadi yang lurus kan ini ya, lurus ini tarik kena. Nah, jadi ini lurus. Nah, mungkin ini kan agak susah-susah ya, karena grafik ini terkadang hasilnya juga tidak sesuai dengan harapan. Tarik ke sini. Jadi bagian yang lurus. Nah, bagian yang lurus ini kalau saya ambil, nah ini. Kalau tidak, ambil aja lah 3 atau 2 agak susah, jangan ya. 3 lah, 3 kalau bisa 4 yang titik yang lurus. Nah, kemudian ketemu di titik yang di bawah ini ditambah 15%. Jadi ini misalnya katakan pasakan aja lah 10 menit, akar 10 ya. Jadi 10 angkanya di sini. Nah, tambahkan 15 berarti 11,5. Nah, 11,5 ini kalau kita lihat sekitar di sini, bukan, itu 11 ya, di sini. Nah, ini tarik ke titik yang di sini. Maka perpotongan kurvanya tarik ke bawah. Nah, di sini adalah akar T90. Jadi perpotongannya akar T90. Nah, berarti kalau itu akar T90 adalah sekitar, kalau kita lihat sini ya sekitar 10, sekian misal ya. Nah, jadi T90, akar T90 katakan sama dengan A. Maka T90 adalah A kuadrat. Nah, begitu ya. Adalah A kuadrat. Nah, sudah jelas ya? Siap, jelas, Pak. Nah, dari sini, ini maksudnya adalah U90%. Jadi, ketemunya nilai tadi misalnya 80 menit, yang di sini ini adalah U100%. Di mana dalam hitung-hitung nanti tidak bisa ya. Nah, kalau di sini agak beda sedikit, mungkin cara mengambilnya juga mengambil grafiknya ya. Makanya memang ini yang mana yang benar, itu tidak bisa kita simpulkan begitu saja. Bisa saja yang grafik. Kadang-kadang grafik ini tidak sempurna sehingga untuk yang Casagrande susah. Kita bisa dapatkan dari yang Taylor. Ya, Taylor susah, Casagrande-nya bentuknya agak bagus. Biasanya kalau Casagrande-nya bagus, Taylor-nya juga lumayan bagus ya. Jadi di sini ini bisa saja mungkin di sini ya. Nah, bisa jadi begini kan? Nah, kalau kita lihat di sini ketemunya di 7. Di 7. Jadi kalau kali 15 sekitar 10,5 ya. Nah, ketemunya di sini. Nanti ditarik dari sini, ketemu di sini. Ini bisa jadi 8 misalnya sini ya. 8. Akar T90 sama dengan 8. Maka T90-nya adalah 64 menit. Nah, ini T90 ya. Berarti nanti kalau kita ambil ini T90 di sini, nah penurunannya adalah sekian. Ya. Berarti nolnya adalah ini. Ini yang kena ini. Nolnya sekitar 3 misalnya. Nah, berarti yang turun ini adalah cuma 90%.
kita bisa jadikan 100. Oh, berarti 100-nya sekitar di sini. Nah, ini kan bisa ya. Bisa. Misalnya 11. Jadi 121 ya, 121 menit. Nah, kalau di sini 80 menit yang enggak apa-apa, ada selisih-selisih begitu ya. Ini saya mau mencari CV yang lain. Jadi kalau itu didapat, maka CV kita tentukan berdasarkan tadi ya. Nah, U-nya tadi kan misal 90%, 48. Nah, itu kita masukkan di sini ya. Kita masukkan, berarti nanti ketemunya TV-nya kan 0, TV-nya 0,848. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus. Nah, yang ini dibalik aja. Ya, karena ketemu TV-nya misalnya 0,848. Ini kan T90. Nah, berarti kan ketemu T90 tadi adalah misalnya katakan 100 menit misalnya. Nah, maka kan ketemu CV. HDR, bagaimana HDR? Di dalam HDR untuk di lab itu kan 20 mili saja. Ini sampel. Yang ini adalah 20 mili, 20 cm. Di bawah sini ada batu pori. Di atas ini ada batu pori. Nah, semua ini adalah jenuh. Nah, maka perjalanan air itu separuh ke atas, separuh ke bawah. Nah, kalau ini adalah H, konsolidasi, maka HDR-nya adalah ini. HC dibagi 2 atau 10 mili saja. Nah, masukkan ke dalam rumus tadi ya. Jadi sehingga kita memasukkan ke dalam rumus CV ya. CV sama dengan apa tadi? Di sini kan ada rumus. Nah, CV TV kali HDR bagi T. CV sama dengan H, biasanya TV duluan. Nggak apa-apa, sama aja ya. H DR pangkat 2 dibagi T. Nah, tadi sudah ada T90. Berarti di sini 0,848. Ya. Nah, ketemu CV. Jadi CV HDR-nya di sini adalah 10 mili pangkat 2. Nah, akan bisa didapat. Coba kita T90 tadi anggap aja berapa menit? T90 64 menit. Nah, coba kita coba di sini ya. Coba sini. HDR itu 10 mili. Karena dari 20 bagi ya. TV 0,848. Ini 90 itu adalah 64 menit atau 80 menit. Hanya ketemunya di sana ya, 80 menit. Nah jadi sekarang CV
CV adalah IV dikali H di R berpangkat 2 dibagi T90. Nah, ini biasanya ditulis cm per second. Nah, sekitar 1,767 ini misal ya. Biasanya kan kalau lempung itu 10 pangkat min 4, 10. Ada yang memang agak sedikit poros, 10 pangkat min 3. Ya, seperti itulah. Anunya, contoh ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Mohon maaf Pak, itu izin bertanya, tadi kan untuk sampelnya HDR-nya itu kan 20 cm totalnya, Boleh, jadi anggapnya 200 mili. Kalau yang di itu enggaknya dibagi 2 jadi 100 mili Kak Pak, bukan 10 mili. Itu sih Pak, yang izin saya tanyakan. Ya, karena kan sampelnya begini. Sampelnya di atas batu pori, di bawah batu pori. Ya. Jadi sampel di dalam lab itu sengaja diletakkan 2 batu pori atas dan bawah. Supaya apa? Supaya cepat. Kalau tidak, nanti bisa berhari-hari. Kalau ini kan 24 jam sudah selesai. Ya, 24 jam itu sudah ada kena penurunan sekundernya. Jadi kalau kita lihat di sini terjadi penurunan sekunder ya. Nah, di sini ya. Jadi penurunan sekunder ini telah terjadi di ekor ini. Walaupun sudah 1440. Ini kan diambil sekitar 1440 menit atau 24 jam. Ya. Itu pun kita dapatkan di sini cukup besar juga ini penurunan sekundernya dalam 24 jam. Nah, ini penurunan sekunder SS. Lumayan ya, dari penurunan SC. Jadi SC-nya dari sini. Oh, sorry. Nah, jadi ini SC-nya. Kalau kita lihat lumayan. SS itu hampir 20%-nya. Nah, itu tanah lunak itu bisa juga besar. Tanah lunak besar SS-nya ya, cepat begitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Nah, kita melihat cara itu ada berbagai macam cara di sini ya. Ini kemarin ya yang kita sampaikan kemarin, ini semakin ke kiri semakin disturb ya. Yang virgin itu, yang garis itu adalah yang sempurna ya, dianggap ini yang sempurna ya. Jadi yang ini yang CC dianggap di lapangan. Maksud di lapangan itu adalah jadi kalau ada yang mengatakan undisturbed ini bisa jadi perfect ya, perfectly undisturbed. Nah, jadi tidak terganggu dengan sempurna. Kalau ke lab kan masih ada terganggu. Ya, kalau lagi diganggu lagi, mungkin arahnya ketiga ini. Jadi mulai satu ini tidak terganggu sempurna, yang kedua ini terganggu akibat kita bawa ke lab, yang ketiga ini kalau mungkin kita tidak terlalu hati-hati ya, anggap aja begitu ya. Ini ada. Teruskan, ini cara mencari sisi lapangan dan lain sebagainya. Bisa dibaca di bukunya ya, Advanced Soil Mechanics.
Nah, cara yang seterusnya tadi mencari, nah ini tadi ya, mencari Taylor, cara Taylor. Nah, kemudian di sini ada berbagai macam cara, ya, ada berbagai macam cara untuk mencari CV. Ya, kalau yang Taylor dengan Casagrande sudah bisa, ya cukuplah. Kalau mau nanti mencoba-coba, nah ini pertama digunakan Casagrande ya, digunakan Casagrande. Kemudian kalau kita mau membandingkan, ini 0,196, 1,97 nggak apa-apa ya. Nah ini 0,848 untuk Taylor, Nah digunakan ini. Jadi kalau untuk mencari yang 50% tadi menggunakan Casagrande, 50% itu kan 0,196. Ya, berarti nanti yang H2-nya ini adalah pengaliran. Pengaliran. Oke. Nah, yang seterusnya ada menggunakan SO maksimum, metode kemiringan maksimum dari SU. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah dengan mendapatkan sama dengan seperti tadi, cuma diluruskan ya. Diluruskan, nanti dibaca ini. Saya minta mungkin ada persoalan, kalian mencari CV dengan berbagai macam. Nah, ini menggunakan ini ada yang disebut dengan DO, ya, daya reading, yang nanti rata-rata dari unsur yang tadi, yang lurus tadi ya, di 0, nanti ada H. Nah ini bisa sebenarnya bisa dibaca langsung dari sini ya, bisa dibaca langsung dari sini. Nah ini H ini adalah satu lock, satu cycle. Jadi yang dimaksud dengan ini adalah ini misalnya begini ya. Sini ya. Nah ini ya. Nah ini yang Casagrande. Nah yang ini diluruskan, dilurus. Nah yang ini satu cycle itu maksudnya entah dari 1 sampai 10 atau 10 sampai dengan 100. Itu satu cycle namanya. Nah, yang ini ya. Jadi one lock cycle. Tapi yang diambil yang lurus juga karena dia lurus ya. Jadi entah 10 sampai 10, 1 sampai 10 atau 10 sampai 100. Nah, nanti itu dianggap sebagai H ya. Dianggap sebagai H. Nah, lalu dimasukkan ke dalam rumus ini ya. Ini hanya ya. Tingginya satu cycle. Nah, kemudian U rata-rata. Nah, ada juga yang menggunakan komputasi. Jadi komputasi itu menggunakan rumus ini ya, diambil dari dua pengukuran, di 1 dan di 2. Nah, ini berdasarkan Sivaram dan Swami ya. Sivaram dan Swami ini ada juga mengeluarkan rumus hubungan antara TV dan U. Satu rumus saja ya. Dia mengeluarkan satu rumus, tidak dua seperti Terzaghi. Kalau Terzaghi sampai 53 atau 60. Kalau ini tidak. U-nya mungkin bisa dibaca di buku ini, kalau tidak salah ada. Mencari U satu rumus saja, mencari TV juga satu rumus. Walaupun ada sedikit selisih terhadap yang Terzaghi, tapi itu bisa ditolerir. Ya. Nah ini
cara mencarinya, asal ketemu waktunya berapa, T1, T2-nya. Nah, cuma digunakan di sini ya pada early phase. Early phase ini yang lengkungan awal-awal ya, yang kurang daripada 53%. Ya, yang kurang daripada 53%. Nah, dicari di sana daya anunya apa, bacaan daya readingnya, atau daya reading ini maksudnya penurunannya ya, penurunan D1 dan D2 itu di bawah 53%. Nah, itu bagian yang pertama, rumus yang pertama sebenarnya, rumus kurva yang pertama dari Terzaghi. Nah, kemudian daya reading diambil yang di atas-atas, jadi yang cukup considerable settlement ini artinya penurunannya yang agak besar sudah. Ya, anggap aja di atas-atas ini entah 70% sudah atau 90% boleh diambil di tiganya. Nah, nanti dibandingkan, carikan rumus ini, nah masukkan, maka akan ketemu ya CV. Jadi CV berbasis kepada ini. Nah, H di sini, H di sini adalah HDR. Nah, ini maksimum drainage path, maksimum ya. Jadi kalau tadi punya kita dua arah, nah ini maksimumnya adalah di sini, ini HDR. Kalau empirical, nah itu tinggal menggunakan data-data yang ada ya. Misalnya di sini vote ratio pada liquid limit. Nah, ini. Tapi kita harus tahu liquid limitnya ya. Liquid limit, kemudian vote ratio-nya berapa di sini. Nah, di mana liquid limit ini bisa diambil dari liquid limit, ada GS-nya, maka ketemu ini. Ya. Itu bisa dimasukkan. Jadi ini perkiraan, biasanya untuk perkiraan awal bagus ini ya. Ini overburden. Jadi sampel diambil di mana? Misalnya sampel diambil di kedalaman ini ada fenolnya. Nah, yang fenol ini adalah ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, ini nanti dicoba ya, hiperbola. Saya akan ini buat ini sebagai tugas. Nah, hiperbola ini untuk menentukan CV digunakan ini T dan delta H. Delta H ini adalah penurunan berdasarkan daya penurunan ya. Nanti dimasukkan ke sini. Jadi CV akan didapat. Nah, D-nya dia adalah intercept dari sini. Ya. Nah, di mana ini T waktu konsolidasi. Nah, ini T dibagi dengan HT. Jadi ini adalah T dibagi penurunan terhadap waktu juga. Kita akan ketemu nanti grafik ini. Makanya ini harus dibuat grafik ini. Nah, dari grafik ini nanti ditarik yang lurusnya, ketemu di sini D. Nah, yang lurus ini ada kemiringan, yaitu M. M ya, M-nya bukan di situ. Ya, sama aja ya. Ya, kalau ini anggap satu-satuan, ya ini M. Sama aja. Kemiringan itu ya, kemiringan. Jadi kemiringan ini sering kan kita tulis M, yaitu ini delta
Y, ini data X. Ya. Berarti ini adalah data Y dibagi data X. Tinggal tarik aja ini data X berapa, data Y-nya di sini berapa. Nah, ini ada juga, kalau ini yang tadi ya, H data H sama dengan tadi. Nah, ini ada berbagai macam cara untuk menentukan. Kalau ini mirip dengan akar T, cuma dia yang diplotkan hanya data H dan T dengan dibagi dengan data H. Oke. Kalau ini adalah ya dari berbagai macam metode dan lain sebagainya. Jadi di sini didapat ya. Ini jenis-jenis tanah kan agak beda-beda. Makanya kalau kita lihat di sini mirip-mirip punya kita yang saya hitung tadi sekitar 10 pangkat min 4. Ya, 10 pangkat min 4 cm kuadrat per second. Nah, ini untuk lempung-lempung kan seperti ini ya nilai-nilainya. Kalau nilainya agak jauh dari ini, nah ini patut dipertanyakan. Oke, saya kira cukup ya. Harusnya hari ini saya akan membahas mengenai konsolidasi radial yang mana sehubungan dengan percepatan konsolidasi menggunakan biasanya itu drainase vertikal. Tapi kalau mengenai penggunaannya itu akan dibahas di rekayasa tanah lunak ya. Cuma ini kan konsolidasinya arah vertikal. Sebenarnya konsolidasi itu ada juga yang horizontal ada yang horizontal. Nah, kalau kita secara horizontal itu kita beri drainase, maka dia nanti mengarah ke arah drainase. Contoh ya, begini. Ke permukaan tanah, lalu ada air. Tadi ada di sini anggap saja kedap. Anggap saja kedap. Nah, jalannya air itu adalah ke sini. Berarti ini adalah H drainase. Nah, akan sangat cepat apabila ada drainase secara vertikal. Nah, kita kasih misalnya di sini. Kalau dipandang dari atas, ini bisa sampai 30 cm atau lebih. Ini terdiri daripada pasir atau kerikil, terserah. Nah, kalau ini ada, nah seperti ini. Maka air ada yang ke atas, ada yang ke samping sini. Nah, yang dekat-dekat sini tidak mau ke atas. Dia pilih yang paling dekat. Nah, seperti ini. Nah, ini proses konsolidasi akan cepat karena hanya HDR-nya kecil dibandingkan dengan yang vertikal. Jadi kita untuk mempercepat konsolidasi biasanya ditaruh vertical drain. Ini namanya vertical drain ya, drainase vertikal. Vertical drain. Silakan terakhir kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan.
Ya, kalau tidak ada, nanti dengan soal mungkin akan terlihat ya. Oke, saya tutup aja karena ini waktunya lewat sudah jam 6 ya. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.